yang di, kemarin yang kita bahas kemarin adalah beberapa faktor-faktor hukum apa saja atau peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan bidang kepariwisataan. Karena kemarin saya belum kirim catatannya ya. Ya ada kurang lebih itu ada 8 poin ya. Pertama, selain undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan, di mana undang-undang yang terbaru yang mengatur tentang pariwisata itu sudah terakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah peraturan yang terkait dengan dunia kepariwisataan adalah segala macam hal yang terkait dengan perizinan dan regulasi bisnis. Ya kan? Mulai dari pendirian sampai pelaksanaan. Jadi maka dari itu ada dua, izin pendirian dan izin operasional. Berikutnya ada perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, peraturan yang terkait dengan pajak, kemudian peraturan yang terkait dengan regulasi transportasi, pengelolaan destinasi, dan yang kedelapan adalah peraturan yang terkait dengan keamanan. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Hidayat. Pak Hidayat itu polisi ya, Kombes. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital di Polda Jawa Barat. Yang membawahi, atau bukan yang membawahi, tapi yang bertanggung jawab terhadap segala macam risiko keamanan di Opfitnas, Objek Vital Nasional, atau Opfiter, nah, objek vital tertentu. Nah, kemarin kan ada Pak siapa tuh yang bertanya tentang SLF. Saya diskusi lah sama beliau kan, karena objek-objek vital nasional itu termasuk salah satunya adalah misalnya nih kalau objek vital nasional itu adalah objek vital yang terkait dengan keamanan nasional. Jadi yang termasuk dengan Fitnas itu adalah termasuk kantor-kantor pemerintahan biasanya ya. Tapi kalau Opfiter, objek vital tertentu, ada dua ya istilahnya ini saya tulis nih. Apa ini sih? Sebentar. Ulang deh. Ada Opfitnas ya, atau objek vital nasional, dan Opfiter. Nah, Opfiter atau objek vital tertentu. Kalau objek vital nasional, ini misalnya kantor pemerintah atau industri ya, industri yang dampak atau pengaruhnya itu adalah tingkatnya nasional. Contohnya kilang minyak. Kilang minyak itu kan misalnya kayak Pertamina ya. Pertamina itu kan punya pemerintah ya. Contoh Pertamina. Nah, itu masuk ke objek vital nasional. Pertamina tuh ininya ya, misalnya tambangnya ya, tambang minyak.
itu termasuk objek vital nasional. Nah, objek vital tertentu salah satunya adalah destinasi wisata. Nah, jadi semua hal yang terkait dengan destinasi wisata itu termasuk ke dalam objek vital tertentu loh Bapak Ibu. Di mana eh, keselamatan dari objek vital tersebut ya dari destinasi wisata itu juga menjadi salah satu perhatian dari aparat keamanan dalam hal ini polisi. Itu khusus ada direktoratnya namanya Direktorat Pengamanan Objek Vital. Ditpam.Opvit. Nah, oleh karena destinasi wisata ini termasuk ke dalam objek vital yang menjadi objek pekerjaan bagi polisi gitu ya. Makanya kemudian aparat keamanan ya dalam hal ini membentuk satuan yang namanya polisi pariwisata. Nah, bahkan tidak hanya polisi pariwisata, Bapak Ibu. Ada loh sekarang tuh Satpol PP itu juga bergerak dalam bidang pariwisata. Satpol PP pariwisata. Itu ada seragam yang membedakan. Di beberapa daerah Satpol PP-nya juga punya seragam khusus yang tidak tampak seperti polisi maupun Satpol PP yang pada umumnya. Pariwi, kurang wi ya. Nah, mungkin kalau misalnya orang awam ya, bingung ngapain sih polisi pakai acara punya polisi pariwisata berdiri-berdiri gitu ya di tempat-tempat wisata yang kadang-kala dalam tanda kutip fungsinya pun nggak jelas ya. Atau Satpol PP berdiri gitu kan di tempat-tempat wisata. Nggak usah jauh-jauh lah kalau di Bandung tuh sekarang di Braga aja ada. Di Braga, Jalan Braga, Jalan Secul itu karena termasuk objek wisata itu pasti ada polisi pariwisata dan ada Satpol PP pariwisata. Nah, keberadaan mereka ini terkait dengan kondisi atau posisi di mana semua destinasi wisata itu termasuk ke dalam objek vital. Artinya apa? Artinya kalau ada sesuatu dengan tempat wisata itu, maka kejadian tersebut menjadi kejadian yang termasuk ke dalam kejadian prioritas, ya kan? Yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena artinya kalau masuk ke dalam objek vital tertentu, maka pengaruhnya besar ke dalam atau ke pengaruh ke hal-hal yang lain. Kalau di Bandung, ya di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu tempat wisata yang menurut catatan di Polda Jabar itu paling bagus dari tingkat keamanannya, security-nya ya, itu Janspark. Ini informasi langsung dari direkturnya, Dirpam.Opvit tadi. Janspark itu tempat lokasi wisata yang ada di Jatinangor, di mana dia tuh ada apa sih? Kayak Dufan ya, banyak permainan-permainan di dalamnya. Nah, saya tanya, kenapa kok Janspark itu tercatat sebagai lokasi wisata yang cukup baik dalam pengelolaan keamanan? Karena kan salah satu faktor yang menjadi penentu atau menjadi faktor yang terkait dengan hukum kepariwisata itu kan terkait dengan peraturan keamanan, ya, terkait dengan keamanan. Nah, apa jawaban dari Dirpam.Opvit? Janspark ini tercatat menurut penilaian polisi di Polda Jabar ya,
itu sebagai lokasi wisata yang paling baik faktor atau antisipasi terhadap situasi keamanan karena mulai dari eh, perencanaan perencanaan pendirian ya kan dari awal Jans Park itu mau dibangun mau didirikan kemudian pada saat proses dan sampai saat ini Jans Park itu mengikuti aturan-aturan atau mengikuti eh, rules-rules yang ada terkait dengan risiko keamanan. Mereka bahkan sebelum mendirikan itu, mereka membuat yang namanya risk assessment dulu. Risk assessment terkait dengan keamanan. Ya kan? Risk assessment terkait dengan keamanan. Risk assessment ini, ya kan, secara eh, saya saya kurang tahu persis ya, apakah Pam Opfit itu membuat risk assessment itu berdasarkan permintaan atau tidak. Tapi yang disampaikan oleh Pak Dir tadi kepada saya adalah bahwa mereka secara inisiatif lebih dulu membuat risk assessment tersebut. Jadi untuk Polda Jabar saat ini Pam Opfitnya termasuk aktif dalam melakukan risk assessment. Jadi dicek tuh sebelum pendirian. Apa saja misalnya faktor apa saja yang terkait dengan risk assessment keamanan. Tentunya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, hilang. Faktor apa lagi? Faktor budaya, polek, sosbud, pertahanan, dan keamanan itu sendiri. Ya kan? Faktor politik, misalnya, apakah destinasi wisata itu dekat dengan objek-objek yang politis? Objek-objek politis itu apa misalnya? Kedutaan, ya kan? Kedutaan besar, atau objek-objek yang sifatnya politis lain, misalnya kantor partai. Nah, atau dekat dengan eh, tempat di mana lokasi tersebut sering dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya eh, dekat dengan pabrik di mana mayoritas buruhnya adalah anggota dari serikat pekerja misalnya, ya kan? Intinya apakah objek vital tersebut, apakah lokasi wisata tersebut dekat dengan eh, tempat, kondisi atau apapun yang terkait dengan politik. Jika iya, jika dekat dengan kondisi-kondisi atau tempat yang bisa dipolitisir, maka bisa diperkirakan ya, apakah di lokasi tersebut dekat dengan tempat di mana sering terjadi demonstrasi misalnya, atau kedutaan menjadi resiko yang cukup tinggi dengan adanya serangan bom. Contoh, ya kan? Artinya kalau ada suatu tempat lokasi wisata yang dekat dengan kedutaan tertentu misalnya yang menjadi sasaran bom, maka apabila terjadi situasi itu, otomatis tempat wisata itu menjadi lokasi pertama yang sangat besar pengaruhnya akan terdampak. Ya kan? Banyak. Nggak usah jauh-jauh. Hotel. Hotel apa tuh? Berapa kali tuh kan ada hotel yang terkena apa yang menjadi
lokasi bom di Jakarta atau di Kuningan, atau yang dekat dengan lokasi bom, otomatis pasti setelah kejadian hotelnya okupansinya sepi. Itu pengaruh pertama. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Kita bisa melihat dalam hal ini risk assessment terhadap situasi keamanan yang terkait dengan ekonomi. Contohnya, apakah destinasi wisata itu sangat erat kaitannya dengan perubahan ekonomi nasional maupun internasional, ekonomi global. Misalnya saja tempat wisata yang tiket masuknya cukup tinggi di kalangan ekonomi masyarakat pada umumnya. Misalnya saja misal Dufan lah, atau Taman Safari atau apa ya, yang biaya masuknya itu ratusan ribu, itu kan di atas kemampuan rata-rata ekonomi masyarakat pada umumnya. Sehingga ketika terjadi pengaruh ekonomi yang membuat daya beli masyarakat menurun, biasanya jumlah kunjungan pun akan berkurang, gitu kan. Itu contohnya ekonomi. Berikutnya faktor sosial. Nah, ketika masuk ke faktor sosial, sama juga, apa saja risiko-risiko keamanan yang bisa timbul dari adanya faktor sosial. Misalnya, contoh ya, apakah lokasi wisata atau destinasi wisata itu berada eh, di tengah-tengah, misalnya apa ya? Saya tidak menyebut tempat kumuh ya. Tapi contoh ya, Jans Park ini ya. Jans Park ini tadi dicontohkan oleh Pak Diri ini begini. Kalau Bapak Ibu tahu lokasi Jans Park atau belum tahu lokasi Jans Park, saya gambarkan bahwa lokasi Jans Park itu berada di Jatinangor, di mana lokasi menuju ke Jans Park-nya itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada pasar tumpah, pasar kaget yang yang membuat jalanan menuju lokasi wisata itu menjadi tertutup atau terkendala. Nah, kondisi ini kan membuat orang atau calon pengunjung kan dalam tanda kutip kapok datang ke situ. Repot datang ke situ. Ya kan, apalagi pengunjung yang datang ke Jans Park itu biasanya rombongan wisata dengan bis-bis besar. Kebayang kan kalau menuju ke situ menjadi hal yang sulit. Nah, tadinya pasar tumpah itu setiap hari. Tapi kemudian setelah dikondisikan oleh pihak Jans Park kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat, maka diambil kesepakatan bahwa Jans Park itu hanya seminggu 2 kali. Tapi seminggu 2 kalinya itu di hari Sabtu dan Minggu, di mana pengunjung datang ke Jans Park itu juga jumlahnya justru lebih besar daripada lebih besar di hari Sabtu Minggu daripada hari biasa. Nah, sehingga nggak ketemu tuh, ya kan? Titik temunya nggak ada. Ada lagi tempat wisata di Cimbuluit tuh di Bandung. Bagus tempatnya. Tapi karena kondisi alam ya, kondisi lokasinya tidak memungkinkan untuk selalu ada lalu lalang kendaraan yang cukup aktif, sehingga ditutup, dari jauh ditutup, dan membuat pengunjung rombongan yang ingin datang ke lokasi itu harus turun kalau dari bis dengan jarak, waduh, cukup jauh lah pokoknya. Nah, kendala-kendala seperti itu yang membuat eh, tempat wisata itu bisa terpengaruh atau terdampak destinasi wisata ini. Faktor sosial misalnya kalau kayak ada preman ya, ini peningkatan atau penurunan daya beli.
Nah, kalau faktor budaya itu contohnya terkait dengan budaya setempat. Terutama ini tempat-tempat destinasi wisata yang dibangun di lokasi tertentu secara apa ya? Artinya tuh baru dibangun lah gitu kan. Diciptakan destinasi itu. Kan destinasi wisata itu kan ada yang diciptakan, ada yang menggunakan, ada yang memang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kalau yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, biasanya faktor budaya itu tidak terlalu erat, tidak terlalu kencang ya akibatnya. Tidak terlalu besar lah pengaruhnya. Karena masyarakat sudah tahu gitu ya. Tapi kalau lokasi atau destinasi wisata itu diciptakan, dibangun, mendirikan tempat wisata yang tidak terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada atau sumber daya setempat yang ada, biasanya faktor budaya ini cukup besar pengaruhnya. Assalamualaikum Pak, punten lagi ada kelas, nanti saya telepon balik. Apanya Pak? Oh, NIDN aja. NIDN aja. Nah, ya, oke. Okay. Ya. Lanjut ya, itu faktor budaya. Nah, faktor pertahanan dan keamanan seperti apa? Sama. Faktor pertahanan itu kan kaitannya dengan pertahanan nasional ya kan? Hanas. Apakah lokasi wisata itu misalnya dekat dengan instalasi militer misalnya? Itu berpengaruh, ya kan? Atau apakah lokasi wisata itu ternyata dekat, jaraknya cuma sebelahan dengan gudang senjata? Oh, itu pengaruh sekali. Kalau ada apa-apa sama gudang senjata itu, lokasi wisata itu akan terpengaruh. Mau hotel kayak mau restoran kayak ini bukan hanya lokasi wisata yang sifatnya pengunjung datang untuk berlibur gitu ya, tapi termasuk yang tempat-tempat yang lebih kecil daripada itu, termasuk tempat spa ya. Spa ini kan masuk ke bagian dari salah satu contoh destinasi wisata. Jadi ini semua tempat berpengaruh. Faktor keamanan misalnya apa? Apakah ada yang mencontohkan tentang LSM? Nah, itu resiko dari faktor-faktor keamanan yang harus di-assessment dulu resiko-resiko itu sebelumnya. Nah, berdasarkan risk assessment dari beberapa faktor ini, Bapak Ibu bisa membuat rekomendasi. Rekomendasi terhadap apa? Terhadap apa yang harus dilakukan untuk mitigasi. Ya kan? Untuk mitigasi risiko namanya. Mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya gangguan atas kondisi Polexosbud Hankam tadi terhadap tempat bekerja kita yang dalam hal itu adalah tempat wisata. Ini saya mencontohkannya wisata karena apa? Karena kaitannya dengan fokus pembelajaran kita. Ya, tapi ini bisa diterapkan tidak hanya untuk tempat wisata, Bapak Ibu. Ini juga bisa diterapkan risk assessment ini kepada hal-hal lain. Walaupun tempat bekerja Bapak Ibu bukan tempat wisata. Bukan terkait dengan kepariwisataan. Ini bisa diterapkan dalam berbagai hal. Ya. Polexosbud Hankam ini harus di assessment dulu. Kira-kira risiko apa saja yang mungkin timbul, yang muncul yang bisa berpengaruh terhadap pendapatan kita. Pendapatan kita kalau di tempat wisata itu berarti berpengaruh terhadap pendapatan dari tempat wisata itu. Berpengaruh terhadap pendapatan usaha jasa wisata tersebut. Pengaruh terhadap pendapatannya dalam hal apa berarti? Pengunjung yang berkurang. Kalau pengunjung berkurang, maka operasional tidak akan berjalan. Kalau operasional tidak akan berjalan akibat tidak ada uang masuk,
maka lama-lama tempat itu akan tutup. Faktor sosial selain preman misalnya apa? Penyakit kayak waktu COVID itu kan bisa mempengaruhi sekali, ya kan? Jadi banyak hal yang Bapak Ibu bisa uraikan faktor-faktor resiko apa saja yang bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kita dalam hal apapun, mau itu wisata yang besar, yang kecil, maupun yang bukan terkait dengan wisata. Ini berlaku umum. Dan risk assessment ini selalu dilakukan oleh Pam of Fit setempat. Sehingga Bapak Ibu, kalau mau mengembangkan usaha, bisa mengajak Pam of Fit untuk bekerja sama dalam membuat atau menyusun risk assessment. Apakah ada biayanya? Ya secara teori ya enggak ya. Teorinya tidak ada biaya, namanya minta bantuan polisi untuk risk assessment tempat kita nggak ada biaya teorinya. Prakteknya ya pasti ada lah, ya kan. Sama seperti SLF kemarin, izin bangunan. Saya cek di internet, teorinya mah tidak ada biaya, 0 rupiah, gratis. Gretong Bapak Ibu. Tapi realisasinya bisa ratusan juta kemarin informasinya kan. Jadi masih teori antara praktek itu masih so-so lah. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir ini sebagai penutup, selain mudah-mudahan kita semua memahami bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk membuat kehidupan menjadi teratur, ya, dalam arti kalau kita realisasikan atau kita terapkan ke dalam pekerjaan kita, maka dengan mengikuti rules peraturan perundang-undangan yang ada, maka bukan sekedar membuat usaha kita menjadi dalam tanda kutip teratur, tapi menjadi terjamin dalam pelaksanaannya. Yang berikutnya adalah sebagai penutup, kaitannya dengan adanya peraturan perundang-undangan adalah adanya faktor risiko ini, risk assessment ini, sebagai penerapan berikutnya dari atau setelah kita mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan bidang pekerjaan kita. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena setelah ini kita UAS loh, UTS dan UAS. Waktu pengumpulannya biasanya kurang lebih 2 minggu ya, kalau nggak salah. Dari semenjak hari ini, untuk pengumpulan nilai UTS UAS itu di 2 minggu. Saya bikin dalam satu tugas saja, satu ini nanti belum saya kirimkan, nanti ada di Banadel untuk tugasnya atau untuk soalnya yang bisa Bapak Ibu kumpulkan dalam waktu 2 minggu ke depan. Nah ini untuk risk assessment dalam 5 poin ya, risk assessment keamanan dalam 5 poin terakhir ini, apakah harus dibuat dari sejak awal atau bisa di tengah-tengah? Yang terbaik memang, yang bagus itu sejak awal, sejak perencanaan. Apabila ingin membuat sesuatu gitu ya, mendirikan sesuatu, maka mulailah dengan risk assessment tadi. Mendirikan usaha baru misalnya, mulailah dengan risk assessment tadi. Apakah ada ancaman-ancaman yang mengancam, kemudian untuk mitigasi risikonya seperti apa? Contoh ya, mitigasi risiko kalau dalam hal lokasi wisata terkait dengan politik, misalnya terkait dengan kedutaan, misalnya ancaman bom. Bagaimana mitigasi risikonya membuat orang percaya untuk tetap datang ke tempat kita? Misalnya saja dengan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tempat kita aman,
ya. Indikasi dari aman itu apa? Indikasi dari aman itu adalah tersedianya saluran-saluran yang bisa cepat diakses oleh pengunjung ketika terjadi kejahatan. Misalnya menempatkan security-security, kemudian menempatkan CCTV, menempatkan apa namanya guard ya untuk di kolam misalnya atau yang terkait dengan air gitu. Banyak hal yang bisa membuat masyarakat menjadi percaya untuk datang ke lokasi tersebut walaupun ada resiko dari sisi politik misalnya. Ya kan? Mitigasi resiko dalam hal ekonomi misalnya apa? Ya ada kan program-program diskon misalnya atau ada program-program yang dikenal oleh masyarakat bahwa tempat kita itu selalu memberikan kejutan-kejutan sale harga ya pada hari-hari tertentu misalnya dalam rangka 17 Agustus yang lahir 17 Agustus masuk ke situ gratis misalnya contoh gitu kan. Itu untuk mengantisipasi penurunan daya beli. Buat program-program khusus untuk harga-harga yang bervariatif ya. Program rombongan di atas 10 orang harganya berapa gitu. Itu kan contoh mengantisipasi situasi tersebut. Dan otomatis harus ada orang di dalam internal perusahaan yang harus memantau perkembangan ekonomi internasional, nasional dan internasional untuk memperkirakan kemungkinan kira-kira harga yang kita terapkan atau harga yang kita tetapkan di jasa usaha kita itu apakah akan berpengaruh cukup signifikan ketika masyarakat mengalami penurunan daya beli atau tidak. Ya kan? Nah, mitigasi risiko terkait dengan sosial misalnya preman, LSM yang selalu datang di tempat wisata untuk minta jatah, kelompok-kelompok preman berjubah yang selalu apa ya, ya kita tahu lah ya, ujung-ujungnya sih duit ya, minta jatah, ya kan? Apa yang harus dilakukan kepada mereka? Pertama adalah biasanya preman ini atau kelompok-kelompok preman itu kan punya wilayah-wilayah sendiri, ya kan? Bapak Ibu harus mapping tuh, harus mapping lebih dulu. Di wilayah tempat wisata atau tempat usaha Bapak Ibu itu, siapa premannya yang paling berkuasa? Dekati bosnya, pegang komandannya, jadikan dia teman. Sehingga jadikan teman dalam bentuk apa? Suruh jaga. Sehingga yang anak buahnya di bawah-bawahnya itu nggak bisa macam-macam karena ini udah pegangan komando bosnya dia gitu kan. Tapi kalau di daerah Bapak Ibu itu ada beberapa kelompok preman yang sering adu adu kekuasaan. Nah, itu justru mereka menjadi salah satu faktor risiko tersendiri. Ya kan? Nah, itu harus di mapping. Kemudian penyakit, ada gak risiko-risiko penyakit yang muncul? Apakah masalah higienitas di tempat Bapak Ibu menjadi hal yang sangat sulit? Misalnya kalau di restoran gitu kan. Apa yang membuat sulit dan sebagainya. Terus di mapping. Budaya juga demikian. Apakah di lokasi tempat jasa Bapak Ibu itu memiliki kerentanan terhadap faktor budaya, terutama dengan jasa yang disajikan. Contohnya, Bapak Ibu menjual jasa, menjual, Bapak Ibu punya jasa dan barang produk minuman keras misalnya. Tapi
atau yang menjual minuman keras. Contohnya kan banyak tuh dulu pada diserang-serang sama FBI itu, FPI ya, FBI sama FPI untuk apa? Dulu tuh kan zaman-zamannya 7-Eleven masih ada tuh. Itu kan digrebek-grebek tuh sama FPI itu karena menjual minuman keras katanya. Nah, itu juga salah satu faktor budaya yang harus diperhatikan. Contohnya tempat-tempat wisata yang dekat dengan lokasi Tanah Abang, di mana lokasi Tanah Abang itu kalau di Jakarta itu dikenal sebagai markas FPI kalau dulu gitu kan. Sekarang kan udah bubar ya FPI ya, dibubarin kan. Nah itu harus mapping tersebut terhadap faktor budaya. Hankam, Han-nya itu pertahanan nasional maupun keamanan itu juga harus di mapping karena dengan mapping faktor risiko maka kita bisa mapping mitigasinya. Kita tidak mungkin membuat kesimpulan terhadap mitigasi risiko kalau kita tidak punya hasil dari mapping dari asesmen hasil risiko tadi. Nah, hal-hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan usaha yang kita lakukan. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk usaha-usaha yang besar, tapi juga usaha-usaha yang kecil. Bahkan UMKM pun kalau mau mendirikan tempat gitu, aduh, harus mau membuka usahanya, dia bagus mapping dulu karena banyak salah satu yang membuat UMKM ini tidak bisa berlangsung lama keberlanjutannya adalah salah memilih tempat. Nah, bukan hanya sekedar salah hitung terkait dengan ekonomi ya, berapa harga sewa dan sebagainya, bukan. Tapi kadangkala salah tempat itu terkait dengan risk assessment ini gitu kan. Jualan jengkol goreng di tempat di mana lokasi sekitarnya itu misalnya secara kebudayaan tidak suka jengkol goreng, tidak suka jengkol, ya kan nggak akan laku kalau di situ. Nah itu jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silakan. Karena ini adalah hari terakhir, setelah itu saya akan sampaikan bahan untuk ujian yang bisa Bapak Ibu kerjakan dalam maksimal 2 minggu ke depan. Ini saya tutup ya. Silakan. Kemarin Pak siapa ya yang tanya tentang SLF tuh atau preman tuh? Apa kok preman sih? LSM ya? Ya LSM Bu, saya Bu. Pak Andi ya? Bu, iya. Bu, boleh di-share lagi Bu yang tadi Bu belum ke screenshot Bu. Atau Pak siapa kemarin ya? Saya ketutup itu jadi nggak sempat ini. Kemarin tanya tentang LSM. Iya Bu, saya Bu Nah, Andi Bu. keberadaan LSM itu juga salah satu faktor risiko yang seharusnya sudah di asesmen duluan oleh oleh otoritas dalam arti itu oleh apa tempat Bapak bekerja gitu. Itu saya nggak tahu ya kalau di perusahaan tuh ada bagiannya nggak ya khusus untuk itu tuh. Saya sekarang lagi mendirikan program Diploma 4 Studi Kepolisian di mana di dalam studi kepolisian itu ada 4 hal utama yang diajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan kepolisian. Apa saja pengetahuan dan keterampilan kepolisian yang diajarkan kepada mahasiswa? Pertama yaitu pengamanan, yang kedua penyelidikan intelijen, dan yang ketiga adalah investigasi internal. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagaimana melakukan risk assessment tadi, mulai dari pengamanan objek vital sampai kepada bagaimana mitigasi risikonya.
Itu dalam hal pengamanan. Kami bekerja sama dengan Pamofit sebagai pengajarnya, langsung ditangani oleh mereka, diajari oleh mereka. Yang kedua adalah penyelidikan, intelijen. Kita kerjasama dengan Direktorat Intel, uh, Intel Kampolri lah, ya kan? Bukan direktoratnya, Pusdik Intel Polri, Pusat Pendidikan Intelijen Polri. Itu salah satu pengajarnya. Mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan penyelidikan internal untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, mulai dari pencurian, korupsi, dan sebagainya lah. Gitu kan. Yang berikutnya, pengetahuan dan keterampilan untuk penyidikan atau investigasi internal. Termasuk mereka diberikan kemampuan untuk membuat berkas perkara, membuat berkas ya, laporan investigasi, interogasi untuk penyidikan terbatas terhadap ya hal-hal yang kira-kira bisa ditengarai sebagai pelaku tindak kejahatan di internal maupun eksternal. Ketiga kemampuan ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka bisa melakukan tindakan PAM lidik sidik plus K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini adalah integrated system and management between safety and security. Jadi tidak lagi didikotomi antara safety dan security, tapi mengawinkan antara safety dan security. Kenapa? Karena safety dan security itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha. Jadi divisi safety and security itu menjadi divisi yang bukan hanya sekedar menempatkan satpam untuk jaga-jaga di depan, itu tidak, tetapi more than daripada kedua hal itu. Nah ini angkatan pertama itu adalah dari D3 kepolisian yang ada, nanti karena programnya itu kan tingkat sarjana terapan ya, S1. Itu dibuka di September tahun ini. Nah, itu mereka nanti bisa tuh melakukan risk assessment. Mulai dari awal perencanaan pendirian di segala macam usaha bisnis yang ada sampai eksekusi, sampai pelaksanaan. Mulai dari perencanaan, input, output, ya, planning ya, input, output, sampai ke outcome. Itu ada semua khususnya terkait dengan safety dan security. Sehingga nanti untuk kejadian-kejadian seperti contoh nih kalau di Pertamina itu berapa kali kan ada ledakan kilang. Nah, itu bisa diantisipasi. Kenapa kok bisa terjadi ledakan? Untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya kecelakaan kerja misalnya, itu kan harus diantisipasi. Bukan hanya respons. Nah, kemampuan antisipasi ini yang diajarkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah intelijen misalnya. Ada 4 hal itu yang diajarkan, mulai dari dasar-dasar intelijen, kemudian kegiatan dan fungsi intel, analisa, sampai membuat produk dan laporan intelijen. Termasuk penyidikan, sampai membuat laporan investigasi, itu menjadi mata kuliah tersendiri. Salah satu yang memberikan masukan adalah KAI ya, Kereta Api Indonesia, yang memberikan input awal pendirian dari sarjana terapan kepolisian ini. Karena KAI itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di mereka, mulai dari pencurian peralatan, pencurian alat-alat pendukung kereta api, sampai terjadinya tabrakan misalnya dan sebagainya, itu banyak sekali yang terjadi di sana. Dan risk assessment ini bisa diterapkan oleh kita semua dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk industri,
Bahkan Bapak Ibu bisa menerapkan risk assessment ini dari sisi Polek Sotbud tadi untuk risk assessment keamanan ya, security risk assessment, safety and security risk assessment tadi di rumah bagi tempat kediaman Bapak Ibu coba dicek faktor risiko apa saja yang kira-kira mungkin terjadi. Mulai dari kebakaran, kecelakaan, terjadinya gempa bumi, apakah struktur bangunan rumah Bapak Ibu itu sudah tahan gempa atau belum gitu kan. Kalau kita sudah bisa mapping, kita susun mapping itu, maka kita bisa mitigasi risiko untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Nah, ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kita semua. Oke, ini kan nanti jadikan jadi materi juga ya yang akan ditanyakan ya. Jadi ada dua untuk karena kan nggak bisa ternyata saya kira tadi UTS sama UAS sama. Jadi mungkin kalau UTS-nya tapi satu halaman, satu berkas, satu laporan lah, satu makalah yang bisa dibikin. Pertama terkait dengan undang-undang tadi, ya undang-undang apakah Bapak Ibu bisa pilih peraturan apa yang terkait dengan bidang pekerjaan Bapak Ibu. Yang kedua adalah jabarkan risk assessment dari kelima hal tadi, Polek Sosbud Hankam terhadap risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi di tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini sebagai pertemuan terakhir ya Bapak Ibu ya. Setelah itu silakan mengerjakan tugasnya, soalnya mungkin besok lah akan diinformasikan kepada Mbak Admin. Mbak Admin ini ada nggak di sini nih? Nggak ada ya, Mbak Nadel. Pak Iya, Pak Bu. Restu gimana Mbak Nadelnya? Ada? Oh ada ya Mbak Nadel. Besok ya Mbak Nadel ya. Oh iya, boleh, Bu. Nanti sama Nadel di follow up lagi. Ya waktunya berapa lama? 2 minggu. Boleh, 2 minggu. Oke. Oke baik kalau gitu. Tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti udah jelas tugasnya. Nanti Hari diposting ini di Google Class kan, Ibu? ya silakan. Nanti diposting di Google Class kan tugasnya? Ya di GCR ya Mbak Nadel ya. Iya, Bu, semuanya di Google Classroom. Oke. Ya, makasih. Soalnya Ada saya lagi lagi yang ingin soalnya ditanyakan? saya kebetulan lagi dinas di Bandung ini soalnya. Oh gitu. Nah, ya, Di mana Pak? di sebelahnya stasiun kereta nih, Arion. Oh oke. Sebelahnya stasiun kereta ya Arion ya. Oke, oke. Ya, Arion. Berapa lama Pak di Bandung? Antara seminggu atau 2 minggu, Oh tergantung. iya. Mantap, mantap. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang ingin diajukan? Kalau tidak ada, mungkin eh, detailnya nanti akan diinfokan di GCR oleh Mbak Nadel ya untuk 2 minggu ke depan. Nanti saya kasih bocorannya, bukan bocoran sih. Di soalnya juga saya kasih detail lah penjabaran yang tadi saya ulang lagi, karena Bapak Ibu tinggal menguraikan saja. Gitu. Oke, baik kalau begitu. Eh, sebagai penutup, saya minta maaf ya kalau dalam 6 kali pertemuan mungkin ada kekurangan, kesalahan kata-kata, jadwalnya 7:30. Saya baru sampai rumah 7:30, jadi baru bisa mulai jam 8. Atau mungkin ada kekeliruan atau kekurangan dalam penjelasan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di grup. Ada yang ingin disampaikan mungkin oleh Mbak Nadel terkait dengan UTS UAS? Nggak ada ya Mbak ya, udah jelas semua ya? Oke, baik kalau sudah jelas semua, alhamdulillah berarti penjelasan saya sudah
muclek masuk. Bapak Ibu percayalah saya mah udah pada ini semua, udah pada praktisi pelaksana semua, udah pasti sudah tinggal jalan. Oke, kalau begitu eh, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat semua Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.